Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak terasa kita telah memasuki hari yang ke-12 pada bulan Ramadan tahun ini, dan semoga kita selaku umat Islam selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menunaikan ibadah puasa hingga akhir Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang penuh bahagia ini, pada kesempatan yang penuh barokah ini, perkenankan saya untuk mengulas sedikit tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Abil Abbas, dari Ibnu Abbas, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qol, semoga ridha Allah atasnya, berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang laki-laki, datang seorang pemuda kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, idza amiltuhu, apabila aku mengerjakan amalan tersebut, ahabbani Allahu, Allah mencintaiku, wa ahabbani nasu, dan manusia pula mencintaiku. Faqala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, izhad fid dunya, berzuhudlah engkau di dunia, yuhibbukallah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nasi, dan berzuhudlah di antara manusia, niscaya manusia pula akan mencintaimu. Rawahu Ibnu Majah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di dalam hadis di atas dijelaskan bahwasanya zuhud adalah suatu amalan, suatu pekerjaan yang apabila kita amalkan, yang apabila kita lakukan, maka zuhud itu akan menyebabkan Allah mencintai kita, manusia mencintai kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dalam kitab Kifayatul Atqiya dijelaskan bahwasanya definisi dari zuhud itu sendiri adalah faqdu ala qatil qalbi bil mali, yakni menghilangkan keterkaitan hati dengan harta. Perlu kita garis bawahi bahwasanya kita selaku umat Islam seyogyanya harus mampu menempatkan harta itu bukan pada hati kita, karena hati kita itu pada hakikatnya berfungsi untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena harta itu harus ditempatkan pada tangan-tangan kita. Supaya apa? Agar kita mudah untuk mengeluarkan harta kita, agar kita mudah untuk menginfakkan harta kita, agar kita mudah untuk mensedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan zuhud itu bukan berarti kita selaku umat Islam dilarang untuk menjadi orang kaya. Akan tetapi agama Islam mengajarkan umatnya, menganjurkan umatnya untuk menjadi orang kaya. Sebab apa? Dengan kita menjadi orang kaya, kita mampu untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk menolong saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dalam kitab Nasaihul Ibad juga dijelaskan bahwasanya dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibnu Abbas mendefinisikan zuhud itu dilihat dari komponen huruf-hurufnya, yaitu huruf yang pertama adalah huruf zai yang memiliki makna tarkuz zina, yaitu meninggalkan zina. Dan huruf yang kedua adalah huruf ha yang memiliki makna tarku hawa nafsu, yakni meninggalkan hawa nafsu. Nah, dengan apa kita meninggalkan hawa nafsu? Dengan apa kita meredam hawa nafsu kita? Yakni salah satu cara untuk kita meredam hawa nafsu kita adalah dengan kita berpuasa seperti yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Dan yang ketiga adalah huruf dal yang memiliki makna tarkud dunya, yakni meninggalkan dunia. Nah, yang dimaksud dengan meninggalkan dunia di sini adalah kita selaku umat Islam seyogyanya tidak mencintai, tidak menyukai pujian-pujian yang berasal dari makhluk, pujian-pujian yang berasal dari manusia. Dan kita juga selaku umat Islam tidak menyukai menumpuk-numpuk harta yang bersifat duniawi. Lantas, apa keterkaitan zuhud dengan bulan Ramadan?
Keterkaitan zuhud dengan bulan Ramadan adalah kita selaku umat Islam seyogianya memfokuskan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat daripada hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, agar puasa kita tidak termasuk ke dalam puasanya orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, akan tapi puasa kita termasuk ke dalam puasa orang-orang yang mendapatkan nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seyogianya kita selaku umat Islam harus bisa menanamkan sifat zuhud kepada diri kita pribadi, agar diri kita ini dicintai oleh Allah dan dicintai pula oleh manusia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, itu murni datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.